Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Oke, maaf ya terlambat ya mulainya. Pak Ahmad Ramadan ini belum datang kayaknya. Jadi saya cover aja. Untuk hari ini kita materinya enkapsulasi. Berarti kita juga bahas akses modifier juga di situ. Lalu nanti kita juga bahas juga apa itu modifier statik ya. Oke, di Java itu kita ada yang namanya modifier ya, kayak di C++ juga ada ya. Kalau di Java modifiernya itu untuk kelas itu dia punya public sama default. Seperti kita yang udah buat praktikum kemarin, kita lanjutin yang ini aja ya untuk ngebahas materi hari ini. Nah, kemarin itu kan kayak gini ya. Kita tuh biasanya buat public nih main class sama mainnya. Terus kita juga buat kelas triangle berupa public juga. Metodenya juga. Nah, di sini sebelum pas pertama kali, paling awal itu kita pakai yang namanya modifier nih. Biasanya kalau kelas dot, misalkan nama kelasnya kelas dot, kalau ngedeklarasinya ya pertama modifier, lalu ada keyword kelas sama namanya atau identifiernya atau namanya dot nih. Nah, modifiernya ya di depan ini public. Nah, kalau untuk class modifiernya itu ada public sama defaultnya. Kalau default berarti nggak ditulis kayak gini aja gitu. Sebelum itu ini mau ada yang ditanyain dulu sebelum kita lanjut. Maksudnya udah jelas semua yang praktikum 4 kemarin. Ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada ya. Oke, modifier untuk kelas ini bisa kalian buka di sini. Di sini ada banyak. Baik untuk kelas ada juga yang buat atribut, method sama konstruktornya. Nah, kalau untuk kelas itu tadi yang saya udah sebutin ada public sama default ya. Nah, bedanya ya kalau public dia bisa diakses di seluruh package. Kalau default itu hanya bisa diakses di package yang sama. Kita contohin aja. Ini misalkan kalau kita ganti, kalau publiknya kita hapus, modifiernya masih tetap bisa sih harusnya. Nah, kecuali kemarin ada nih kasus di KMMI ya, KMMI PBO. Itu kemarin ada yang nanya saya kebingungan kenapa nggak muncul di JavaFX ya. JavaFX itu materi yang terakhir ya. Nah, karena ternyata setelah ketemu itu kelasnya nggak ada.
kelasnya publiknya nggak pakai. Padahal udah satu package ya. Nah, kalau untuk pakai Java FX, jadi kita lebih baik menggunakan public semua ya. Jadi biar nggak apa takutnya nggak error gitu. Kayak kawan kalian yang ikut KMMI kemarin ada yang error soalnya. Hanya karena kurang public. Nah, kita coba ya. Ini misalkan beda package gitu. Nah, ini saya buat bedain. Misal di sini kelas square misalnya. Kita buat empat titik ya. A, B, C sama D. Nah, juga kalau kita ngegunain class dari luar package itu harus pakai import ya. Kayak gini contohnya. Nggak kelihatan, saya perbesar coba. Nah, di sini saya kan buat sebentar, coba ganti nama. Saya punya class rectangle. Nah, dia pakai sama kayak segitiga kemarin. Kita pakai class dot kayak gini. Nah, karena class dotnya itu uh, di luar dari package yang dimana class ini atau class rectangle ini kan udah beda package ya sama class rectangle class dot ini. Jadi kita butuh import meskipun dari satu project ya. Jadi ada ini import dari package Praktikum 4, lalu ini nama class-nya. Berarti kita harus import ya. Nah, mungkin tambahan kalau misalkan kalian mau import semua kelas yang di dalam package tersebut, kalian bisa menggunakan wildcard ya. Kalian pakai tanda asterisk gini, tanda bintang. Kayak gini berarti kalian import seluruh kelas yang ada di package Praktikum 4. Ini itu sih. Oke, kita lanjut. Nih, jadi kita punya rectangle pakai class dot. Lalu insert code constructor. Ya, kayak gini. Nah, misalkan class-nya kayak gini. Saya buat. Kalau misalkan saya mau coba buat rectangle,
Misal dotnya ada 4, lalu di sini misal 25, 30. Oke, ini di sini A, B, C, D kayak gini. Nah, di sini error ya. Cannot find symbol. Simbol kelas rectangle. Nah, jadi rectangle-nya ini nggak kebaca nih sama, bukan nggak baca sih, apa ya? Nggak bisa dipanggil di sini. Karena di rectangle ini kan default. Nggak ada modifier public-nya. Jadi dia nggak bisa diakses di luar package. Coba kalau kita tambahin public di sini. Ini kita tinggal import ya. Tinggal import kayak gini. Udah nggak error. Kita baru bisa nih buat instance dari rectangle. Kayak gini. Nah, jadi gitu ya untuk modifier class untuk class. Akses modifiernya. Oh ya, nanti kalau non-access modifier juga ada lagi nih untuk class-nya. Nah, ini kita ngomongin access modifier dulu. Lalu untuk atribut, methods, dan constructor, itu ada 4 access modifier ya. Public, private, default, sama protected. Nah, perbedaannya itu ada tabelnya. Di sini saya udah searching. Nah, perbedaannya itu kalau public dia bisa diakses di seluruh, di semua ya, global juga bisa. Maksudnya di luar project pun juga bisa kalian ngegunain class tersebut. Atribut, methods, sama constructor tersebut ya. Kalau class public juga bisa juga ya di luar project. Sedangkan kalau protected itu dia hanya nggak sampai global ya. Jadi di luar package itu sebenarnya nggak bisa, tapi kalau secara subclass itu bisa. Jadi kalau beda package itu sebenarnya nggak bisa, tapi kalau pakai subclass itu bisa. Nanti kalau masalah subclass atau sub super subclass sama superclass nanti inheritance ya maksudnya. Jadi di praktikum selanjutnya kalau untuk subclass nanti. Maaf sebentar, baterai saya habis. Nah, protected sama default itu tipis-tipis ya bedanya. Nah, bedanya itu kalau default itu kalau di luar itu udah di luar package itu udah pasti nggak bisa diakses ya. Sedangkan kalau protected itu bisa diakses, tapi dengan syarat itu harus berupa subclass dari class yang kita import tersebut. Contoh, misalkan di sini kan kita udah buat rectangle ya.
kita buat sini rectangle 2 nih. Begini. Extend rectangle. Misal kalau di rectangle 2 ini kita kasih buat string nama, string warna deh. Warna kayak gini. Jadi dia punya string. Nah, di sini sebentar. Kalau untuk kayak gini masih bisa ya. Misalkan kalau saya panggil super dot. Nah, yang ngebedakan default sama protected kayak gini ya. Ini misalkan kita mau di sini kan berupa subclass ya. Rectangle itu berupa subclass dari rectangle 2 merupakan subclass dari rectangle yang dimana ini beda package ya. Jadi dalam rectangle tadi saya buat yang .a itu protected, yang .bcd itu default. Nah, di sini di subclassnya itu kalau yang protected ini saya bisa panggil kayak gini. Jadi super.a. Sedangkan kan kalau yang default dia nggak bisa dipanggil kayak gini ya. Super.b dia nggak bisa. Nah, kalau ini kan kasusnya kalau berupa subclass ya. Ini kan subclass nih. Rectangle 2 subclass berupa dari rectangle lain. Nah, kalau misalkan bukan subclass kayak triangle ini kan bukan subclass. Berarti kalau saya panggil atribut punya rectangle tadi itu nggak bisa ya. Kayak gini. Baik protected sama defaultnya itu nggak bisa kita panggil. Kita bisa panggil
Kalau kita gunain public di sini. Ini public, ini data ya. Data public. Ini harus diimport dulu nih kalau nggak salah. Oh, ini bukan super ya. Kita pakai rectangle. Misal di sini kita buat instance rectangle. Rectangle R. Terus new rectangle. Untuk ini menggunakan ini aja ya. A, B, C, D. Kayak gini. Kita import, harus import dulu kita. Lalu di sini kita coba panggil R titik A-nya. R variable A. Nah, baru bisa ya. Karena ini public. Nah, misalkan tadi B itu default. Kalau dilihat errornya itu B is not public in rectangle, cannot be accessed from outside class, outside package. Gitu ya pesannya ya. Karena di rectangle ini atribut B dia bukan public, jadi dia nggak bisa diakses di luar package. Sedangkan kalau tadi protected itu bisa diakses di luar package, tapi dengan syarat kelas yang nge-akses itu merupakan subclass dari kelas yang dituju. Kayak rectangle contohnya. Rectangle ini kelas yang dituju, lalu rectangle 2 yang beda package itu dia mau ngakses atribut punya rectangle tadi yang ini. Jadi ya bisa pakai protected. Sedangkan kalau pakai default itu nggak bisa. Kayak gitu, ada yang mau ditanyain dulu? Belum lanjut ke enkapsulasi. Kalau untuk subclass sama superclass nanti kita akan bahas lagi di inheritance. Sebenarnya belum masuk materinya. Oke, lanjut ya. Kita balikin lagi class triangle-nya. Kayak gini ya. Awalnya kayak gini. Nah, misalkan
kita mau buat class triangle ini jadi terenkapsulasi. Pertama kita cari tahu dulu nih, enkapsulasi apa sih? Nah, enkapsulasi adalah suatu cara ya ngebuat class itu jadi data-data yang sensitif itu di apa? Di supaya user itu atau pengguna itu tidak bisa lihat ya. Nah, untuk mencapai enkapsulasi tersebut kita harus ada dua ya, ada dua langkah yang kita lakukan. Yang pertama ngebuat atribut atau variabel di dalam kelas itu menjadi private. Nah, selanjutnya kita harus buat public get sama set method untuk mengakses atribut atau variabel tersebut. Sebenarnya nggak harus ya, tapi misalkan kita buat method sendiri yang digunain untuk update atau mengakses variabel private tersebut. Kita langsung masuk ke contoh aja. Contohnya kayak kita buat dotnya dulu deh. Kita buat enkapsulasi dotnya ini. Jadi yang perlu kita lakukan itu kita buat private di sini. Nah, kalau private itu tadi belum dijelasin ya, private. Nah, kalau private itu dia nggak bisa diakses di kelas lain. Jadi baik itu di dalam package yang sama maupun di luar ya. Jadi kalau misalkan saya panggil di sini di main class, terus di sini kan ada dot ya, ada dot, ada 4. Jadi kalau saya misalkan panggil titik x ya, misalkan saya panggil variabelnya titik, nggak bisa. Kita coba y-nya itu default coba. Seperti sedia kala itu kan default ya. Kayak gini. Saya buat private x-nya. Nah, kalau kayak gini yang bisa dipanggil atau yang bisa diakses oleh main class itu hanya variabel atau atribut y-nya saja. Sedangkan x-nya itu enggak. Karena tadi yang x-nya udah kita buat jadi private ya kayak gini. Sehingga kita nggak bisa ngakses di luar class tersebut. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa buat setter dan getter. Kita bisa juga buat metode lain yang digunakan untuk ngatur-ngatur gitu, ngatur-ngatur variabel atau atribut ini. Nanti saya contohin juga gimana. Ini untuk private ya. Saya hapus lagi yang ini. Jadi kan kita mau buat ini jadi enkapsulasi ya. Jadi kita butuh private, lalu kita butuh di sini setter dan getter ya.
Bisa kalian buat secara manual, atau bisa juga kalian pakai fitur yang ada di dalam IDE, insert code. Lalu ada getter, ada setter ya. Ada juga getter and setter. Kita pilih aja getter and setter, lalu select all, lalu generate. Nah, di sini ada encapsulate fields ya. Itu maksudnya mengenkapsulasi atributnya ini. Jadi kita misalkan hapus dulu. Kita balik lagi insert code, getter and setter. Lalu kayak gini encapsulate deh. Nah, di sini otomatis jadi private sendiri. Kayak gitu. Jadi yang tergenerate itu ada get X, set X, get Y, sama set Y kayak gini. Metode-metode ini yang bisa digunakan untuk mengakses lalu mengupdate ya. Update dari variabel X sama Y tadi. Ini kan nggak bisa. Yang kita bisa itu hanya panggil get X-nya. Sini juga panggil get Y. Jadi nggak bisa langsung mengakses variabelnya itu. Oke, berarti kalau udah kayak gini kita udah mencapai enkapsulasi ya. Kalau kita udah buat variabel-variabelnya itu jadi private, lalu ada metode juga yang untuk mengakses dan mengupdate-nya ya. Ada yang mau ditanya untuk enkapsulasi? Gimana? Kalau gitu coba saya tanya deh, kira-kira kalau kayak gini kan berarti sama aja ya. Ini kita nggak bisa akses X ini, tapi kita buat setter sama getternya. Jadi pada akhirnya kita juga bisa akses juga gitu, pakai setter dan getter. Lalu apa gunanya dari enkapsulasi ini? Kira-kira ada yang mau jawab? Kita ngegunain ini buat apa? Gak ada. Oke, jadi keuntungan kita buat enkapsulasi itu salah satunya ya keamanan ya. Jadi ini variabel-variabel ini kan nggak bisa diakses di luar class. Jadi kemungkinan kesalahan baik itu dari programmingnya atau ada misalkan kebocoran sistem gitu. Jadi untuk mengakses variabel-variabel ini ya jadi uh, sulit gitu. Jadi nggak bisa diubah sembarangan istilahnya. Nah, contoh lain tuh kita lihat
enkapsulasi di sini. Nah, di sini ada ini ya. Kenapa kita buat enkapsulasi? Salah satunya itu kita bisa punya kontrol lebih baik dalam atribut atau methods dari kelas yang kita punya. Lalu suatu kelas itu bisa kita buat menjadi read only atau menjadi write only gitu. Jadi kita hanya bisa bisa manggil doang, bisa ngakses doang. Bisa juga kita buat suatu kelas itu jadi bisa diubah aja gitu. Bisa diubah variabel-variabelnya, tetapi nggak bisa dipanggil apa nilai aslinya atau variabel-variabel yang disimpan dalam kelas tersebut. Lalu ada aspek fleksibel, di mana programmer itu bisa ngubah salah satu bagian kode tanpa 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 memberikan efek ke kode lain gitu. Lalu di sini ada juga menambah keamanan dari data ya, yang seperti yang tadi saya bilang, menambah keamanan karena di sini private, jadi nggak bisa diatur sembarangan dari luar kelas. Nah, contoh lain dari enkapsulasi, misalkan kita mau buat apa ya? Di sini ada X, ada Y, misalkan di dot ini ada increment-nya, variable increment. Nah, increment ini misalkan kita mau buat setiap konstruktor kita buat jadi 0 ya increment-nya. Kayak gini. Jadi nanti yang mau saya buat itu increment ini nanti ada metode yang namanya tambah increment misalkan. Ini jangan increment deh HP ya. Angka misal. Saya buat variabel angka kayak gini, jadi setiap objek yang saya buat punya variabel angka nilainya 0. Itu untuk nilai pertama ya, nilai angka pertama. Nah, misalkan saya mau buat getternya. Getter dari nilai tersebut. Nah, setternya saya nggak mau buat. Karena angka ini saya mau buat metode yang dimana ngejadiin angka tersebut tambah 1 gitu. Public increment angka misal. Kayak gini ya. Lalu angka tambah. Ini void. Oke, kayak gini.
Jadi pertama kali objek dibuat itu angkanya 0. Nah, kita disediakan metode increment angka yang untuk nambahin angka secara bertahap ditambah satu gitu ya. Setiap dipanggil metode increment angka ini. Lalu kita juga punya get angka. Setnya kita nggak buat karena kita mau buat angka tersebut nggak bisa diubah, nggak bisa diubah misalkan langsung jadi 5 gitu ya. Nggak bisa, kita mau buat increment aja. Jadi harus 1, 2, 3 baru 5. 1, 2, 3, 4 baru 5. Kayak gitu. Misalkan jadi kayak gini ya. Kita jadiin komen dulu. Di sini adanya get angka ya. Get angka sama increment angka ada. Kita panggil get angkanya untuk pertama. Lalu kita panggil method increment angka di sini. Kita mau buat 2 kali. Incrementnya 2 kali, lalu kita panggil lagi get angkanya. Lalu increment 3 kali, kita panggil lagi. Ya, kayak gini. Paham ya maksudnya ini? Kalau gitu kita jalanin langsung. Nah, kayak gini ya. Ini pertama kali itu 0 nilainya, lalu dipanggil method increment angka 2 kali jadi 2 ya. Dipanggil jadi 2, lalu di increment lagi 3 kali jadi 5. Nah, variabel angka ini kan nggak bisa apa-apain ya selain di increment ya. Jadi dia nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin secara langsung di atas 1, nggak bisa. Jadi yang kita bisa lakuin sama variabel angka ini cuma di increment aja gitu. Di increment sama di akses. Kayak gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan kita gitu ya. Misalkan di program itu kita mau buat contoh yang mirip-mirip kayak gini. Misalkan kalau kita mau buat increment aja, atau kalau mau yang lebih kompleks sih banyak ya selain increment. Misalkan ditambah sama variabel tertentu dulu, selain itu nggak bisa diapa-apain juga bisa dibuat kayak gitu. Ya pokoknya sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan dari program apa yang mau kita butuhin dari program tersebut. Kayak contoh ini kan saya mau buat increment aja. Selain itu nggak bisa diubah-ubah gitu variabel angka tersebut. Yang bisa hanya dipanggil sama di increment kayak gini. Jadi dari segi keamanan ya itu aman ya variabel angka kita tadi. Misalkan ada kesalahan itu nggak bisa kubah gitu. Ya paling ya keluarnya ya error gitu ya. Itu juga kita bisa buat error handlingnya. Ya kayak gitu, ada yang mau ditanyakan untuk
enkapsulasi. Enggak ada ya. Oke, kita lanjut. Modifier tadi, modifier Java itu nggak hanya akses aja, ini ada non akses modifier juga. Nah, kalau untuk kelas itu ada punya final sama abstract. Nah, kalau untuk dua ini nanti kita bahas di pembahasan inheritance ya. Inheritance sama abstraction. Karena kalau sekarang ini kayaknya belum perlu. Lalu untuk atribut dan methods itu punya modifier ada banyak ini ya. Ada final, start, ada static, lalu abstract, transient, synchronize sama volatile. Nah, mungkin di sini yang mau kita bahas cuma static aja ya. Karena final itu ya sama ya kayak yang di kelas itu kita mau buat ini di inheritance untuk final sama abstract. Lalu transient, synchronize sama volatile itu sebenarnya nggak perlu penting ya, nggak terlalu penting. Jarang dipakai sebenarnya kalau di awal-awal. Nah, mungkin yang mau kita bahas itu statiknya aja. Nah, tadi itu kita buat angka ya. Angka itu misalkan kita mau buat static. Kayak gini. Nah, maksud static itu apa? Ini ada deskripsinya. Nah, atribut atau metode yang digunain static itu adalah atribut atau methods yang dimana atribut atau methods itu dimiliki oleh kelas, bukan dimiliki oleh objek. Kan udah tahu ya bedanya objek sama kelas. Kalau objek itu ya kayak gini, A, B, C, D ini objek ya. Sedangkan kelas itu ya dotnya ini. Jadi nanti kalau kita buat static, ini variabel atau metodenya bukan punya A, B, C, D, melainkan punya dotnya. Jadi variabel tersebut ya sama semua gitu nilainya. Baik dot A, dot B, dot C itu nilainya sama semua nilai angkanya nanti. Contoh ya kayak gini. Kan udah punya static. Ini kita buat static juga deh. Yang ini public, static, get angkanya, sama increment angka. Karena tadi angka tadi udah static ya. Di sini semacam kayak pesan gitu ya. Ada peringatannya. Accessing static method get angka. Nah, kayak gini cuma peringatan aja ya. Kalau kita jalanin masih bisa. Ya, sebenarnya masih bisa, tapi yang diakses itu sebenarnya variabel sama method punya class. Ini kita buat ini.
Nah, yang sebenarnya kita akses itu ya ini ya, dot get angka ini. Coba kalau dilihat dari ini, dot titik. Nah, di sini punya get angka sama increment angka. Karena yang static cuma dua ini ya. Kalau untuk tadi ini karena private jadi nggak muncul. Kalau misalkan kita hapus private-nya. Nah, di sini ada variabel angka juga. Di sini. Berarti ini menandakan bahwa ini variabel angka ini punya class ya, punya class bukan punya objek. Jadi ini nilainya hanya satu aja. Meskipun kita buat objek ada 4 atau kita mau buat lebih gitu ya, tetap ini variabel angka ini cuma ada satu gitu. Kita balikin lagi pakai get angka kayak gini. Oke, ini terus lalu lanjut ya. Nah, di sini kita mau bedain contoh di sini B, di sini C. Biar ketahuan ya. Misalkan A, B, C lagi gitu ya. Nah, misalkan kita buat kayak gini. Nah, hasilnya tetap sama aja. Karena variabel angka tadi cuma ada satu gitu. Baik itu objek A, objek B, objek C itu ada satu aja, ada satu variabel milik bersama gitu ya istilahnya. Variabel milik bersama itu ya angka tadi ini. Yang pakai modifier static. Untuk methods-nya juga sama ya. Jadi dua metode ini milik seluruh objek, baik objek ataupun class dot ini. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk materi udah selesai sih. Sepertinya udah nggak ada lagi. Seperti tadi yang udah saya bilang di awal. Materi kita enkapsulasi, lalu ada modifier sama akses modifier sama modifier static. Mungkin itu. Kita udah bahas semua. Ada yang mau ditanya? Oke, untuk presensinya jangan lupa diisi ya. Presensi, pengalaman praktikum, lalu ada tugas juga. Di praktikum 5 ini. Ada tugas. Untuk tugasnya apakah udah jelas?
Iya, Ustaz. Oke, udah ya. Deadline-nya hari ini ya, jam 12 malam. Ya, mungkin itu sih. Terakhir saya ingetin presensi sama pengalaman praktikum ya di sini. Lalu kalau begitu udah, saya tutup share screen-nya. Nah, sekarang screenshot dulu ya. Saya matiin recording-nya dulu.